Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Pada episode kali ini, saya menerima tamu dua anak muda, Lutfi, Gilang. Ini ceritanya lucu nih. Gilang ini teman anak saya yang paling gede, dan Lutfi temannya Gilang. Gitu. Lutfi ini juga lucu karena dia ternyata teknik sipil ya. Iya. Kemudian entah kenapa sekarang membelot ke industri keuangan. Kemudian kalau Gilang memang berlatar belakang marketing atau consumer behavior ya. Ya. Jadi sekarang lagi bikin itu apps itu ya, apps untuk investasi ya. Ya. Namanya Investly. Investly. Nanti kita bahas Investly itu apaan sih gitu. Tapi yang saya tertarik adalah seperti Gilang ini masih muda, sudah punya bisnis sendiri dan juga baru beli rumah juga saya dengar ya. Jadi alhamdulillah. Dengan umuran masih sangat muda ini sudah bisa mandiri secara finansial. Nah, nanti saya pengen tahu tuh gimana sih dulu kiat-kiatnya dalam perencanaan keuangan sehingga bisa sampai ke level ini. Mungkin Gilang dulu kali, silakan. Mungkin perkenalkan diri dulu Gilang. Oke, hai. Balik lagi, namaku Gilang. Jadi kalau tadi ngomongin soal perencanaan keuangan, yang mungkin aku bisa jawab adalah aku itu sebenarnya memanfaatkan networking. Networking. I always believe that all the primary needs didn't bring you happiness. Jadi semua hal-hal yang primer itu cuma bawa comfort aja. Tapi kalau hal-hal tertier itu yang aku kejar. Gimana caranya aku bisa terus fokus ngejar hal-hal tertier? Aku harus memiliki kenalan, memiliki sahabat network yang bisa aku bantu dari skill aku atau I try to be useful for them gitu ya. Mereka nanti bantu aku dengan kebutuhan primerku. Contoh, kalau ngomongin cerita soal rumah nih, seakan-akan wah Gilang nih udah kaya banget beli rumah. Enggak juga. Ini aku bongkar, I never tell this to anyone. Jadi developer perumahan ini, jadi dari 2019 aku selalu megang developer. As their agency. Bergerak dari satu developer ke developer sebagai agent. Untuk as a marketing agent, tapi bukan ngejualin. Hanya nge-marketingin dari sisi bikinin konten, bikinin banner mereka dan lain sebagainya. Mulai dari ada yang di Parung sana, ada yang di Pondok Indah, ada yang di Pamulang, akhirnya sampai dapat di tempat kita sekarang. Karena udah temenan lama, main golf bareng mulu selama setahun. Dia sponsorin acara event-event komunitas golfku. Ya udah, ngobrol-ngobrol aku bilang aku mau beli. Pas nikah dijadiin kado pernikahan yang dimana DP-nya nggak berbayar. Waduh, luar biasa. Pajaknya juga nggak berbayar di awal, jadi mereka yang tangguh as wedding presents gitu ya, present gitu. Ya udah, alhamdulillahnya jadinya jadi punya. Tapi kalau misalnya wow kayak enggak juga, sekarang juga mikirin gitu bahwa ya alhamdulillah ada rezekinya lewat sahabatku ini. Sekarang akhirnya kebutuhan primer perlahan terpenuhi sehingga aku bisa fokus untuk ngejar-ngejar hal tertier. Kenapa? Karena tertier capek, masih sibuk nyari hal-hal primer yang technically sebenarnya kebutuhan tuh mau mulai dari kontrak, tinggal sama orang tua, pros and cons-nya banyak, tapi cari yang mana yang cukup and then cari yang happy-happynya apa gitu. Fokusku itu aja sih. Jadi kuncinya networking tadi ya. Networking. Makanya kita ketemu di Bali ya. Kemarin acara kripto ya. Jadi saya sebagai orang tua Dindi ketemu kamu sebagai temannya Dindi gitu. Itu lucu, pertemuan lucu. Di event yang sama kita kemarin ada event Crypto Festival ya di Coinfest ya Asia di Cafe Del Mar di Bali. Lalu ketemu Gilang gitu. Jadi generasinya udah beda banget gitu. Tapi industrinya sama gitu. Tapi menarik di pengalaman. Tapi kamu punya ini nggak, punya target nggak? Misalnya umur sekian saya harus punya rumah, umur sekian punya apa, punya apa? Sejujurnya
Enggak, aku malah punya target tuh punya mobil, punya kantor, Oh, kantor. sendiri, gedung untuk kantor sendiri, ruko atau apa gitu. Sama justru kalau rumah pengennya misalnya kantornya di area bukan CBD gitu ya. Nah sampingnya aja udah. Jadi sampingnya rumahnya itu Ya, samping kantor. kayak gini lah. Kayak gini lah. Jadi perjalanan nggak usah jauh-jauh. Oke, iya, oke. Nah, kalau Lutfi gimana? Ini gimana sih lu bisa belot dari teknik sipil ke industri keuangan gimana sih? Oke, kalau aku sebenarnya, jadi ini mungkin flashback dulu waktu zaman kuliah ya. Jadi emang aku tuh orangnya terlalu banyak tertarik sama banyak hal gitu. Nah terus waktu di teknik sipil, kemudian di tingkat 4 spesifiknya, aku mulai dapat kayak exposure tentang kayak bisnis, finance segala macem, dan baru tahu kok kayak oh ternyata dunia ini bukan hanya tentang teknik doang, tapi ternyata lebih daripada itu. Nah waktu itu spesifiknya mungkin dulu tuh aku kebetulan teknik sipil ITB, terus waktu itu pernah ikut program ada namanya yang Leaders for Indonesia dari McKinsey. Nah terus di situ tuh baru tahu ternyata dunia itu consulting, dunia segala macem, menarik banget ya ternyata. Ada pekerjaan yang dimana fokus sama problem solving dengan resource yang mungkin nggak harus detail, tapi kayak mungkin kulit-kulitnya aja, tapi kita bisa nge-solve masalah orang, dan itu berbagai industri. Nah waktu itu aku kebetulan nge-handle projectnya T-Cash, sekarang jadi Link aja. Oh, Link aja, ya. Gitu. Okay. Nah di situ mulai kayak tertarik dan dapat exposure tentang marketing, business, finance segala macem. Terus ngerasa oke, ini seru nih kalau dijalanin gitu kan. Akhirnya beres kuliah, waktu itu sempat sebenarnya aku coba kayak apply di kerjaan yang relate gitu sama sipil, tapi ternyata nggak ada yang keterima nih. Jangan-jangan Tuhan emang bukan takdir saya nih di sini gitu kan. Akhirnya apply ke consulting, akhirnya dapat keterima, dijalanin, ternyata suka. Habis itu aku ke banking ke banking, and then terakhir aku di capital market, di manajer investasi. Nah di situ mulai kayak makin teryakinkan gitu ya, makin ternyata passionnya di keuangan ya. Di sini deh kayak tempatnya. Dan kebetulan karena aku ngelihat juga di finance juga banyak orang yang mungkin dulu kan traditional investing cukup jauh sama digital gitu kan. Makin sekarang exposure tentang digital makin kuat, dan aku juga emang seneng banget sama IT, sama digital. And then aku mikir kayak aku harus punya spesialisasi apa lagi nih, makanya sekarang personally aku tuh fokusnya ke finance, bisnis, sama teknologi sebenarnya. That's why lahirlah Investly ini sebenarnya. Intersection sama antara semua itu gitu sih Om. Nah itu apa, mungkin bisa cerita Investly itu apaan sih gitu? Okay. Apakah itu marketplace atau apps atau apa sih gitu, atau asset management atau Oke. Jadi Investly itu sebenarnya adalah social investing app. Jadi social investing app ini sendiri kita tuh pengen orang bisa connect, learn, dan invest di dalam satu aplikasi itu. Jadi lahirnya Investly ini sebenarnya awalnya kita ngelihat fenomena di 2020 kemarin waktu pandemi, orang banyak waktu luang di rumah, and then banyak juga teman-teman yang kena unfortunate event gitu ya, dapat layoff lah segala macem. And then mereka tertarik untuk berinvestasi. Nah, dua instrumen yang pada saat itu lagi booming adalah saham dan kripto. Nah, problemnya ketika kita lihat di 2021 awal, ketika market rally, kalau nggak salah di bulan Maret 2021, tiba-tiba market koreksi, drop, and then orang yang awalnya invest, tiba-tiba, waduh, kapok nih. Kapok ya. Padahal kayak pertumbuhan investor di Indonesia udah bagus banget gitu, udah tinggi banget selama 3 tahun terakhir. Tapi kok mereka pada kayak kapok gitu. Nah, kita mempelajari, kita nanya-nanya ke teman, termasuk mungkin aku juga gitu ya. Oh, ternyata problemnya adalah di literasi gitu. Jadi kita ngelihat, terus kita baca-baca literatur segala macam. Oh, OJK pernah ngerilis ternyata 2019 literasi di Indonesia capital market itu cuma 4,19%. 2019, dan itu mungkin not going anywhere gitu selama 3 tahun berikutnya. Apalagi kripto gitu baru, dan orang juga belum memahami dasar konsepnya. Jadinya kayaknya kita harus fokus sama literasi. Dan pertanyaan selanjutnya kan, literasi yang seperti apa nih yang dibutuhin? Apakah one way communication, ada
video dan orang belajar sendiri atau kayak sifatnya konsultasi atau seperti apa. Terus kita ngelihat orang tuh sekarang banyak yang kayak ikut join grup di Telegram lah, nge-follow di Instagram segala macam. Tapi problemnya lagi ketika orang join itu nggak tahu ini yang di-join ini beneran apa enggak gitu. Banyak juga yang ketipu, termasuk temanku ada analis dia di perusahaan Big Four KAP. Dia udah senior associate, masih bisa ketipu gitu. Namanya waktu itu Alimama. Oh ya, Alimama bukan Alibaba. Bukan Alibaba, dia pikir legit, ternyata bukan, hilang lah puluhan juta waktu itu. Ada juga yang dari grup Telegram yang dia nggak ngerti gitu. Nah, jadi kita berpikir kayak kita perlu ada platform nih yang bisa ngewadahin antara si newbie investor sama expert investor. Dimana informasinya kita kurasi sehingga orang yang mau cari informasi itu lebih nyaman itu di dalamnya. Dan kita ngobrol sama analis-analis di sekuritas gitu kan, di MI, mereka happy banget gitu buat nge-share, dapat exposure juga ke market. Jadi kita coba ngefasilitasin itu. Dan selain itu sebenarnya kita juga pengen selain experience-nya dia belajar, terus dia juga harus bertransaksi gitu. Jadi kita sekarang lagi ngembangin juga fitur di mana orang bisa bertransaksi lewat sekuritas yang dia punya, ataupun lewat exchange crypto yang dia udah punya, ataupun bahkan yang belum, dia bisa sign up for account juga di situ. Jadi harapannya sebenarnya goalsnya adalah kita pengen ningkatin independensi gitu dari masyarakat Indonesia nih. Selain dari active income-nya, mereka juga bisa memanfaatkan aset gitu kan, dengan literasi yang cukup gitu. Kalau misalkan ngomongin sustainable development goals-nya, kita nyebutnya sustainable economy gitu. Investly ini jargonnya selalu ke arah sana sih Om gitu. Jadi pengen tuh kayak misalkan ya tukang ojek gitu, selain dia narik ojek, dia juga ada duit lebih nih, dia bisa investasikan. Mungkin kita bisa arahin dulu ke instrumen yang secure lah, yang aman lah. Aman dulu, nanti naik kelas lama-lama sehingga dia bisa hidup juga tuh dari idle money-nya. Kayak gitu sih Om sebenarnya vision gitu. Aduh, kayaknya misi kalian ini banget sih, bagus banget ya. Artinya untuk meningkatkan literasi di industri keuangan. Memang tadi kamu benar ya, kamu bilang bahwa masih relatif rendah karena sekitar 4 atau 5% ya di capital market. Ya kalau kripto ya nggak tahu. Walaupun jumlah investor kripto kan pertumbuhannya lumayan cepat itu. Kalau mungkin sudah sekitar 15 jutaan. Sudah mengalahkan pasar modal, tapi secara literasi mungkin mereka rendah. Mereka cuma sekedar ikut FOMO, betul. ikut-ikutan tanpa tahu apa itu. Tadi kamu cerita ada associate yang masih bisa ketipu oleh pom-pom, itu kan miris banget. Jadi saya kira misi Investly cukup bagus untuk meningkatkan literasi, kemudian makin banyak orang yang ikut investasi. Tapi dengan literate gitu, dengan literacy, sehingga nggak gampang ketipu. Iya betul. Nah ini udah berapa lama sih Investly? Kita tuh sebenarnya udah kurang lebih ya, jalan setahun, cuman officially kita jadiin PT nih itu dari Januari kemarin gitu. Cuman kalau dari concepting, dari kayak kita ngumpulin tim segala macam, kita nge-validate idenya, itu sebenarnya udah setahun mungkin ya, kurang lebih ya. Setahun ya? Kurang lebih. September tahun lalu. Iya, September tahun lalu. Kita lumayan panjang sih Om, soalnya di awal tuh kita heavy banget sama market research, sama ngobrol sana sini. Ini kita bener nggak yang kita bangun? Terus kita masih muda-muda kan ya Om, jadi maksudnya pasti masih ada ketakutan untuk ini bener nggak sih? Iya bener nggak nih, ini valid nggak sih apa yang kita rasain, dirasain orang nggak sih? Even though aku jumpingin di tengah, our partner sekarang dari CEO, tadinya CMO kita itu lumayan dekat sama aku juga, yang aku juga bisa share the same concern sama issue yang sebelumnya. Ini beneran bisa dirasain nggak sih problemnya? Ini beneran bisa dirasain nggak sih isunya sama masyarakat, sehingga kalau kita kasih ini emang mereka akan makan bukan karena marketing kita, tapi karena memang mereka butuh gitu. What if sebenarnya masalahnya ditarik balik kepada nggak cuma literasi di dunia investasi, tapi literasi membaca atau mencari informasi aja mesti kita benahi juga. Wah, kalau itu yang mesti kita benahi agak jauh ya gitu. Kita coba kasih di tengah dulu.
Jadi sekarang yang sudah jalan itu untuk produk apa tuh? Kita jadi kita ada 2 payung fitur nih. Satu yang social investingnya, yang literasinya. Satu lagi yang investingnya. Nah, kita tuh baru yang sosialnya. Baru yang sosial. Sosialnya. Jadi orang bisa dapat akses ke experts kayak gitu. Nah, untuk yang investingnya itu kita lagi on proses karena butuh beberapa license. Jadi hopefully mungkin Q1 tahun depan kita insya Allah udah bisa jalan semua. Gitu. Oh, sekarang masih untuk edukasi ya? Iya, ya sekarang kita fokus sama ngasih akses dulu ke expert, information segala macam. Nanti bisa jumping ke hub juga. Bisa ke hub juga, bisa discuss, bisa misalkan apa namanya? Let's say Gilang expert gitu ya, sebulan dia bisa dapetin return 100%. Wah, ini Gilang gimana nih caranya gitu, strateginya kayak gimana nih? Nah, aku bisa dapat akses gitu ke Gilang, kayak gitu. Dan sebenarnya kalau boleh nambahin, kita tuh ngelihat fenomena tentang berinvestasi ini tuh masih banyak banget heavy di kota besar, terutama Jakarta. Kalau kita lari ke di luar Jakarta gitu ya, apalagi di luar Pulau Jawa, mungkin lebih banyak lagi yang awam gitu, lebih banyak lagi yang nggak punya akses ke market gitu. Ini benar gak informasinya gitu? Selama ini mungkin mereka dapatnya dari Telegram, ayo silahkan deposit 5 juta, fix dapat 5% misalkan. Terus tapi di lock. Bener kan nih? Bener. Terus orang-orang kan kalau nggak ngerti langsung, wah iya top up nih, gue bisa dapat segini. Terus taunya ketipu. Gitu. Nah itu tuh yang kita pengen coba solve gitu, masalah-masalah kayak gitu. Dan satu hal yang kalau aku boleh nambahin Lutfi, satu hal yang aku dapetin kemarin, kita tuh baru selesai FGD juga kan, Vi? Iya. Beberapa hari lalu sama bahkan Bali nih. Di Bali mereka itu sampai mereka ngomong, wah nice banget kalau misalnya kalian bisa memperkenalkan expert di dunia investment yang curated, validated gitu ya, informasinya valid gitu ke kita, karena at this point mereka malah jauh lebih percaya sama influencer karena mereka bisa tahu, bisa nge-spam ke Instagramnya siapa, mereka lebih kenal sama influencer tersebut dibanding para orang-orang yang emang punya ilmunya gitu. Itu jadi ngebuat kita lebih semangat buat oke, kita bawain deh ini expert kita dari sekuritas A, B, C, D, E, F, G, kita kenalin ke kalian jadi punya akses, daripada kita nggak bilang bahwa yang ke influencer itu informasinya 100% salah, enggak, tapi kalian bisa cross check gitu. Mereka dapat informasi yang jauh lebih valid dan emang skill set mereka di sana gitu, bukan hanya ikut-ikutan. Itu baru Bali yang Coinvest Asia kemarin gitu. Kita ikut, mereka bisa ngomong gitu, apalagi nanti mungkin kita ngomong ke kota-kota daerah-daerah lain gitu. Itu sih. Jadi sekarang berarti masih ke level untuk edukasi ya? Ya, aktivitas sekarang kalian kita ya? lagi fokus ke situ dulu. Edukasi. Untuk fase satunya lah kita bisa bilang. Nah, dari semua jenis investasi nanti kalian fokusnya di mana tuh? Kan ada saham, ada pasar modal, ada Kripto ya. Ada kripto, kemudian ada forex segala macam. Nanti gimana tuh? Kalian akan fokus di mana nih? Oke, ini menarik banget nih. Jadi sebenarnya kalau Investly sendiri itu kita fokusnya pengen jargonnya multiple assets. Jadi ada beberapa aset. Cuman aset yang mana? Kita pengen sebenarnya lebih banyak fokus ke modern portfolio ke depannya. Jadi kayak kripto lah, NFT, mungkin nanti akan ada produk I don't know, reksadana underlying-nya kripto. Karena kita termasuk yang percaya bahwa kayaknya ini masa depan arahnya bakal ke Web3, kripto, dan turunannya lah. Jadi mungkin kita bakal ke depannya bakal banyak heavy di sana. Tapi di sisi lain kita juga tetap ada nih produk-produk tradisional atau konvensional lainnya kayak saham, reksadana. Mungkin nanti ada orang yang masih di levelnya kayak baru bisa emas nih, ya kita juga bisa provide itu. Itu sih kita level keberagaman asetnya. Tapi kalau secara komposisi kalian akan lebih heavy di mana gitu? Heavy di mana gitu? Kayaknya mungkin bisa dibilang 60% di kripto dan kawan-kawan ya. Ya, di Web3 sisanya 40%-nya kita akan spread lah ke yang lain. Yang konvensional gitu. Iya. Kenapa kalian milih kripto? Karena itu tadi sih Om, kita percaya kayaknya di masa depan ini arahnya sana ya. Bakal ke sana. Ini tuh sama kayak dulu orang ngelihat internet sebagai sesuatu yang asing dan kayak emang bisa ya gitu. Atau kayak Steve Jobs bikin personal computer terus orang questioning gitu kan. Emang mau ya orang ya kayak gitu. Jadi
Dan ini juga yang aku pelajari ketika ini nyambung kalau kita invest, misalnya mau invest saham atau kripto gitu. Orang kan kadang beli ketika lagi bagus gitu kan, tapi dia nggak mau beli ketika harganya murah karena nganggep ya semua orang ninggalin itu. Justru ketika krisis atau kayak lagi jelek gitu, justru di situ by the dip gitu kalau aku ya, personally kayak justru di situ kita harus melihat bahwa selama kita yakin sama nih barang gitu kan, ini bisa berpotensi ya high conviction gitu di masa depannya, ya kita masuk aja di situ invest. Dan sekarang kayaknya kalau ngomongin kripto apalagi, aku rasa sih udah nyampe critical mass gitu, apalagi di US udah banyak banget dan most likely akan sulit buat tiba-tiba ditinggalin orang. Sama kayak gampangnya kayak ini contoh Gojek gitu ya. Usernya udah banyak banget, millions. Kalau tiba-tiba Gojek gak ada, itu impact-nya segede apa? Iya, benar. Sama juga mungkin aku ngerasanya gitu ya, kalau kripto juga sama. Apalagi sekarang use case-nya kan makin banyak ya di berbagai macam industri. Semua orang heading to Web3, crypto and stuff. Jadi aku rasa cukup baik untuk kita gitu ya, as a company untuk banyak fokus juga di sana. Gitu sih Om. Jadi kalian kemungkinan akan lebih berat di kripto nanti ya. Kalau dalam komposisi investasi asetnya. Betul. Walaupun kripto sendiri kan masih kontroversial, ada yang bilang nih apaan sih, underlying-nya nggak ada gitu. Iya, benar. Kita nggak tahu barangnya di mana, terus kenapa kalian bisa yakin bahwa itu akan? Coba jawab Gilang gimana? Kalau aku pribadi sama kayak tadi lu jawab yang internet tadi. Internet itu sesuatu, orang kan gue percaya nggak ya kalau misalnya ini barang nggak bisa disentuh gitu. Ya internet is not something yang bisa disentuh kan, ya sama cryptocurrency. Ketika tadi kita ngobrol gitu sebelum kita masuk ke sini gitu, bahwa orang udah capek dengan mungkin dari regulatorinya, mungkin dari keterkekangannya, keterbatasan yang lebih tepatnya. Kripto ngasih kebebasan itu. Nah, arahnya ke sana kan, mulainya tadi kalau misalnya mau diskusi harus ketemu yang keterbatasan, ada waktu, keterbatasan ngatur jadwal bareng, tempat dan sebagainya. Sekarang malah menghilangkan jadwal tempat and then we can just call. Nanti sekarang malah video call lebih visual, atau bahkan sekarang bisa chat yang lebih instan. Nah, sama mungkin keuangan pun juga ngarahnya dulu bayarnya habis itu geser ke e-money gitu e-money segala macam. Nah, ini mungkin the next step-nya gitu. I think it's kalau untuk orang awam seperti, mungkin kalau lo ntar jawab bisa lebih high information lah ya. Emang orangnya gitu. Kalau kita anak marketing aja gitu. Gimana Lutfi melihatnya? Itu tadi sih, jadi nyambung dari yang Gilang bilang ya, memang terutama untuk instrumen ini kripto yang bahkan masih banyak abu-abunya lah, uncertainty-nya, kita ngelihat potensinya malah gitu. Jadi memang bisa jadi pisau bermata dua sih, bisa jadi tahunnya ternyata di ban habis gitu tahun, tapi bisa juga malah diangkat gitu, malah jadi suatu instrumen yang jadi kontributor utama mungkin ya, terutama di dunia investasi. Jadi kita ngelihatnya antara dua kemungkinan itu lebih ke potensinya. Wah, ini kayaknya bisa jadi something nih ke depannya. Lebih positif lah ya. Lebih positif gitu kita ngelihatnya. Lebih kontribusi ke ekonomi apa segala macam lebih besar lah ya. Karena kemarin kita juga ngobrol sama Bapak Pti sama teman-teman yang kripto lain juga. Semuanya bilang bahwa, terutama dari Pak Wamen ya, bilang bahwa ini kripto ini bisa jadi gede banget. Sekarang aja kalau nggak salah per hari transaksinya berapa? Bisa 2-3 triliun kali ya per hari. Dan number of investornya kata Om tadi juga bilang udah 15 jutaan ya. 15 jutaan melebihi investor pasar modal. Dan mungkin ya let's say 80-90% masih kayak bingung gitu. Ini invest kripto tuh gimana sih? Apa kabar kalau misalkan yang bingung-bingung itu sisa 50% misalkan. Masih gede ya. Tiket size mereka kan berarti makin gede dong. Mereka makin confidence gitu buat ngeluarin duit di instrumen tersebut. Jadinya
kita ngelihat wah ini bisa punya potensi gede, dan kalau misalkan orang bilang wah ini bisa jadi bubble, kita juga nggak ngelihat kayak gitu, karena even itu pun terjadi, aku rasa it's just a cycle, nanti bakal going up lagi, sama yang kayak terjadi sekarang deh gitu kan. Kayak sekarang lagi bearish, tapi nggak mungkin bearish terus gitu, pasti someday bakal naik lagi, cuman pertanyaannya kapan gitu kan. Kayak gitu sih. Ya, jadi kalau ya menurut kalian berdua nih, kalau orang harus invest gitu, dalam komposisi menurut kalian gimana nih antara kripto, kemudian ada saham, ada konvensional investment kayak properti, macam gimana? Lutfi gimana? Oke, kalau menurutku ini mungkin jawabannya klasik ya, kayak teori lah ya, bahasa teori lah. Kayak yang pertama, tapi ini bener sih, kayak ngelihat dulu risk profile-nya dulu. Dari kita kan tiap orang tuh punya kemampuan untuk menyerap resiko yang beda-beda kalau menurutku. Jadi mungkin kalau case-nya kayak baru belajar, mungkin bisa start dengan yang resikonya rendah. Kayak misalkan instrumen reksadana pasar uang atau fixed income atau kayak emas deposito. Nanti dari situ mungkin baru belajar gitu kan, return kayak gini tuh, resiko kayak gini tuh, baru naik kelas. Naik kelas jadi moderat, bisa masuk ke yang rada volatil gitu kan, reksadana campuran lah, atau kayak mungkin kalau mau masuk saham mungkin bisa ke big cap dulu buat lebih jangka panjang. Dari situ naik kelas lagi yang agresif, baru yang lebih volatil lagi kayak kripto lah, atau kayak saham gitu kan, mid cap, small cap segala macam disikat. Nah mungkin kayak gitu sih mungkin ya menurutku tahapannya. Tapi kalau ngomongin antara traditional assets sama modern assets mungkin ya, kalau menurutku sih at the end of the day karakteristiknya tuh bakal sama ya, tergantung orangnya ya, tergantung orangnya lagi. Karena setiap aset pasti punya resikonya gitu kan, apalagi kripto yang mungkin mostly jauh lebih volatile gitu kan dibandingkan dengan pasar saham. Jadi mungkin kalau menurutku sih kayak gitu sih. Nggak tahu, Gilang gimana Gilang? Kalau aku pribadi, aku kan awal sangat konvensional gitu ya. Memulai dunia investasi ini, investnya ke bisnis, ke properti, ke tanah atau ke projects gitu ya. Sekarang masuk ke dunia investment, masuk ke mungkin dulu pernah ke reksadana, ke emas gitu ya. Sekarang masuk ke saham dan cryptocurrency juga. Yang aku pertama dapetin dari untung punya partner paham gitu. Bro, apa nih yang perlu dicek dulu? Ya risk profile lo gimana? Berapa yang mau lu lepas untuk berapa yang lo mau masukin gitu. Itu yang akhirnya kita coba pelajari dulu. Oke. Nah, nanti ketika udah memahami risk profile, alhamdulillah kalau sekarang masih beratnya di pasar saham sih. Pasar modal ya. Pasar modal. Kenapa? Karena di kripto aku masih sangat belajar. Jadi kata Lutfi pun juga ya udah pelan-pelan aja, nggak usah yang harus langsung juder ngapain gitu. Ya yang penting udah mau belajar, ngerti. Toh ntar kalau udah masukin duitnya ke sana pasti akan lama-lama ngerti sendiri gitu. Lama-lama ngerti dan pengen ngerti karena nggak mau hilang salah gitu. Gitu. Tapi kalau kita tanya anak-anak muda, khususnya generasi Z atau milenial, mereka langsung jump tuh kripto tuh kebanyakan. Iya, benar-benar. Menurut kamu kenapa tuh begitu? Karena menurut mereka kalau yang konvensional reksadana atau saham boring, kelamaan gitu. Benar nggak? Benar. Jadi itu benar banget sih Om, dan mungkin kenapa mereka seperti itu karena salah satu faktornya adalah FOMO sih mungkin ya. Jadi kayak keren gitu, wah apa nih barang baru nih segala macem. Terus ada juga mungkin dipanas-panasin sama temennya, bro gue sehari bisa 25% nih, wah apaan tuh gitu kan. Mereka ngikutin segala macam. Tapi once ada koreksi atau kayak lagi bearish marketnya, udah tuh mereka bingung tuh, gue harus ngapain nih gitu kan. Padahal mungkin harusnya kayak dia bisa average down, dia lagi di bawah segala macam. Nah, jadi mostly kayaknya gara-gara FOMO sih Om ya. FOMO ya. Iya, apalagi kemarin misalkan NFT kan lebih kelihatan lagi gitu. Keren banget nih gitu kan. Ada board app gitu kan, harga sekian, ini bisa dijual lagi harga sekian. Gue beli deh segala macam. Lebih kelihatan keren lagi. Jadi lebih ke faktor itu ya, peer pressure mungkin. Lebih ke FOMO-nya ya. Influence dari teman-temannya, abis itu ngeliatin
bahwa dan anak-anak di Gen Z atau millennials kan cenderung lebih senang yang instan kan. Kalau misalnya ngeliatin reksadana emas mungkin naiknya lama banget ya. 1 tahun gitu, or even 2-3 tahun, jadinya tuh aduh kok lumayan lama banget ya. Iya, lama banget ya nunggunya. Ini apa nih yang bisa kita sandingkan biar kita stable-nya, kita tetap jalan stable-nya, tapi kita tetap mainannya apa nih? Adrenalinnya terpacu. Iya. Ya karena kalau di kripto kan naiknya the sky is the limit kan, nggak ada batas kan. Tapi terjunnya juga nggak ada batas kan, sampai ke jurang paling dalam gitu. Tapi mungkin buat anak-anak muda generasi milenial atau Z, mungkin itu lebih menantang kali ya. Thriller seeker kali kita ya. Thriller seeker. Banyak banget Om. Aku ada teman, dia pengusaha, masih muda juga. Dia punya aset banyak banget, duit nganggur banyak banget. And then pas kita tanya, lo invest kemana aja bro? Gue kayaknya 90% ke kripto. Buset. Oh ya, 90%? 90% ke kripto. Kenapa lo ke kripto? Gak tahu. Kayaknya keren aja. Kayak gitu. Dan itu nggak satu orang, ada beberapa orang gitu kayak gitu. Dan kayaknya itu sih lebih ke ada peer pressure lah, ngeliat kayaknya cuannya gede nih segala macem. Tapi nggak punya itu tuh landasan yang kuat. Ya. Tapi di episode yang sebelumnya saya ada wawancara dengan salah satu financial planner terkenal di Indonesia. Kamu nanti bisa tonton. Dia sama, mungkin sekarang 95% bahkan portofolionya ada di kripto. Saya tanya, lu kan selama ini kan pasar modal banget dan pasar uang banget. Kenapa tiba-tiba ke kripto? Ternyata dia memang lebih yakin di kripto. Jadi 95% bahkan. 95%. Portofolionya ada di kripto dan dia punya mining sendiri. Oh, punya mining sendiri. Punya mining sendiri, iya. Lutfi, Gilang, kalau kalian ingin kasih saran buat ya mungkin anak-anak muda kayak kalian lah, ya, generasi milenial atau Z, gimana sih cara menyusun portofolio investasi ke depannya? Gitu ya? Iya. Ini kan dunianya sama sama kalian. Kalau saya mungkin udah terlalu konservatif kali ya. Tapi mungkin kalian yang masih muda ini gimana gitu? Mengatur portfolio investasi ya? Iya, komposisinya lah gitu. Mereka mulai dari mana, kemudian lebih banyak di mana gitu. Aku bisa bilang kalau misalkan buat teman-teman gitu ya, yang nonton yang mungkin masih baru mulai berinvestasi, mungkin bisa mulai dengan instrumen yang resiko rendah dulu lah, gitu. Mungkin bisa mulai dari kayak ya mungkin emas gitu kan, reksadana, pasar uang atau fixed income, atau mungkin kalau nggak suka instrumen keuangan bisa kayak tanah, properti kalau memang ada uang. Cuman ya resiko likuiditasnya mungkin lebih sulit mungkin ya. Atau mungkin kalau ada teman-teman juga, let's say hubungannya dengan hobi gitu. Mungkin ada kelebihan uang, senang sama jam juga instrumen investasi itu juga bisa. Ya. Itu juga bisa. Bahkan Vespa pun bisa gitu kan, jadi instrumen investasi. Jadi mulai dari resikonya rendah dulu. Kemudian ketika kita udah invest, dari situ belajar, baru mungkin bisa naik kelas instrumen yang lebih volatil. Jadi mungkin kayak reksadana campuran, atau mungkin bisa diseimbangkan antara ada sahamnya, ada obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi, dan juga mungkin ada instrumen emasnya misalkan, atau pasar uangnya. Kemudian kalau misalkan udah dari situ bisa naik kelas lagi ke instrumen yang lebih volatil, kayak mungkin lebih dominankan untuk masuk ke saham atau kripto atau mungkin NFT dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau ngomongin buat anak-anak muda gitu kan, relatively di umur 20 tahunan, kalau aku personal opinion ya Om, itu adalah waktu-waktu dimana kita bisa nge-absorb resiko yang lebih besar dibandingkan nantinya. Jadi mungkin kayak belajar lebih cepat sehingga kita bisa lebih agresif gitu ya dalam berinvestasi, sehingga ntar makin bertambahnya umur 30-an ke atas itu mulai dikurangin tuh kadar resikonya, mungkin jadi lebih ke moderat gitu kan. Nanti kalau udah kesana lagi mungkin lebih yang konservatif lagi, udah tinggal nikmatin aja lah itu. Karena kalau menurutku sih konsepnya selalu sama sih, kayak high risk high return gitu kan. Ketika kita berinvestasi pada instrumen yang resikonya tinggi, ya harus diimbangi dengan
ilmu yang cukup juga. Iya. Jangan ya udahlah YOLO aja gitu masuk. Nah itu juga jangan juga kayak gitu. Habis baru nangis tuh habis itu. Jadi kayak gitu sih kalau menurutku ya Om ya. Gilang? Kalau aku pribadi, karena aku bukan dari capital market, aku setuju sama Lutfi yang tadi Lutfi bilang sih, yang kita mulai dari yang resikonya rendah dulu dan kita naik perlahan. Tapi satu hal yang aku dari dulu pahamin adalah objektifnya apa dulu nih. Kalau misalnya objektifnya adalah likuiditas tinggi, ya jangan ke properti tanah atau ya properti atau tanah lah. Kita mungkin cari alternatif lain yang resikonya mungkin agak lebih tinggi tapi likuiditas juga lebih tinggi, karena pasti ada sesuatu yang harus ada proses konsep setiap aset gitu. Tapi kalau untuk di umuran kita sekarang, terutama untuk orang awam mungkin ya, karena mungkin aku representatifnya orang awam gitu, sambil belajar langsung sambil praktek aja, mulai dari yang paling mudah, yang resikonya paling rendah, yang kalau emang ada rezeki tambahannya, ada kapasitas tambahannya, mau coba yang lebih agresif mulai dari yang kecil, mau untungnya cuma berapa, 1 perak, 5 perak, yang ya celebrate aja dulu. Jangan pas jatuh jangan langsung nangis. Tapi satu hal yang aku kemarin baru pelajarin, minggu lalu aku baru pelajarin dari salah satu community partner kita, dia bilang ya coba dibalik aja kepalanya. Kalau pas lagi turun, disitulah kita masuk. Pas lagi tinggi, jangan langsung masuk ke situ, analisa dulu, naik lagi apa turun lagi gitu. Mungkin pas di atas, setelah kita jual. Make sense gitu. Itu yang katanya sering menjadi kesalahan para pemula. Ya udah kita coba jaga biar nggak kejadian dengan cara apa, meningkatin literasi. Jadi kuncinya tadi ya dari Gilang harus sesuai objektifnya. Kalau objektifnya jangka pendek, jangan taruh di yang susah dijual gitu, ditaruh di yang jangka panjang gitu, atau sebaliknya gitu. Dan memang ya kuncinya di literasi tadi ya, harus paham dulu kita invest di mana, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang doang gitu. Karena anak-anak muda sekarang kan karena adrenalinnya tinggi, jadi nggak mau kalah sama temannya gitu. Jadi gitu lah. Oke, Lutfi, Gilang, thank you banget nih udah berbagi dengan teman-teman investor yang seumuran kalian. Jadi bisa belajar dari sukses kalian berdua, dan tentu saja ya sukses buat Investly nih. Thank you Om. Investly mungkin suatu saat nanti saya undang lagi kalau sudah nanti ininya udah banyak gitu. Sudah banyak subscriber atau followernya udah banyak gitu. Nanti saya akan undang lagi. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Sukses untuk kalian berdua dan Investly tentunya. Siap. Thank you Om. Thank you Om. Oke. Dah.